Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nabila Zahra dari 1D SIKC. Kali ini aku mau mempresentasikan tugas besar akhir dasar-dasar sistem informasi. Dan tema besar proyek kali ini aku dapat Smart Economy Sistem UMKM Digital. Dan studi kasus yang aku ambil sistem digitalisasi pembayaran dan branding pada UMKM toko kue. Dan di bab 7 ini aku bakal nampilin PPT yang isinya ringkasan hasil analisis rancangan IRD dan dashboard eksekutif. Ini adalah latar belakang studi kasus dari toko kue ini ya. Latar belakangnya adalah pentingnya adaptasi UMKM terhadap era digital dan persaingan pasar yang ketat. Dan tujuan dari studi kasus ini adalah meningkatkan operasional, memperluas jangkau pasar, dan memperkuat brand UMKM toko kue melalui digitalisasi. Solusi dari studi kasus ini adalah dibuat Smart Economy System dengan digitalisasi pembayaran dan dashboard eksekutif. Dan ini adalah analisis situasi UMKM toko kue. Analisis SWOT adalah kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman yang dihadapi UMKM toko kue. Dan diidentifikasi masalah kali ini ada proses bisnis yang belum efisien, keterbatasan jangkau pasar, dan masih kurangnya visibilitas brand. Dan di peluang pasar, potensi pasar digital yang luas dan peningkatan permintaan akan produk kualitas kue. Dan di permasalahan utama ini, yang pertama, banyak UMKM toko kue masih memakai pencatatan manual. Dan yang kedua, promosi dan branding belum optimal di media digital. Yang ketiga, proses pembayaran masih tunai memperlambat pelayanan. Yang keempat, data penjualan tidak terdokumentasi untuk analisis. Dan selanjutnya, tidak ada data penjualan real time. Dan selanjutnya, tidak ada integritas pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet. Dan yang selanjutnya juga tidak ada sistem branding digital, promo, katalog, atau rating. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan manajer hanya berdasarkan perkiraan. Dan di tujuan sistem studi kasus ini adalah memperkuat pencatatan transaksi penjualan, menyediakan pembayaran digital terintegrasi, meningkatkan branding melalui katalog online dan ulasan, memberikan dashboard eksekutif berbasis KPI, mendukung strategi smart economy. Di hasil analisis proses ini ada dua proses, yaitu proses berjalan dan proses usulan. Dan yang pertama kita proses berjalan dulu. Di proses berjalan ada pembayaran manual. Dan yang kedua, notes tulisan tangan. Dan yang ketiga, promosi hanya dari mulut ke mulut. Dan yang proses kedua, proses usulan. Yang pertama ada pembayaran digital otomatis tercatat. Dan yang kedua, sistem menghasilkan laporan otomatis. Dan yang ketiga, branding digital, katalog, promo, ulasan, dan pelanggan. Dan di halaman selanjutnya ada rancangan IRD, yang di dalamnya ada entitas utama yaitu pelanggan, produk atau toko kue, yang tiga transaksi, yang keempat pembayaran digital, yang kelima ada promosi atau branding, yang keenam ada ulasan pelanggan, dan yang ketujuh ada user atau admin atau owner. Dan di relasi singkatnya ada pelanggan melakukan banyak transaksi, setiap transaksi memiliki satu pembayaran digital, produk memiliki promo dan ulasan, owner dapat mengelola semua data. Dan ada tambahan di rancangan IRD tadi, yaitu yang pertama ada toko kue. Toko kue di dalamnya ada ID toko sebagai PK, nama toko, alamat, nomor telepon, email, logo merek, deskripsi merek, dan tanggal daftar. Untuk yang kedua itu produk. Di dalam produk ada ID produk sebagai PK, ID toko sebagai FK, ada nama produk, deskripsi produk, dan harga. Dan gambar produk, kategori misalnya kue kering, bolu, roti, dan lain-lain. Dan terakhir stok.
Dan yang ketiga ada pelanggan. Di dalam pelanggan ada mempunyai ID pelanggan sebagai PK, ada nama pelanggan, ada nomor telepon, email, alamat pengirim, username, dan password. Untuk yang keempat ada di pesanan. Di tabel pesanan ada ID pesanan yaitu menjadi PK, ID pelanggan menjadi FK, ID toko menjadi FK, tanggal pesanan, total harga, status pesanan misalnya menunggu pembayaran, diproses atau dikirim, dan alamat pengirim pesanan. Dan yang kelima di detail pesanan. Dalam tabel detail pesanan ada ID detail pesanan sebagai PK dan ID pesanan sebagai FK dan ID produk sebagai FK, jumlah produk dan sub total harga. Yang keenam ada tabel pembayaran. Di dalam tabel pembayaran ada ID pembayaran sebagai PK, ID pesanan sebagai FK, ada metode pembayaran misalnya QRIS, e-wallet, transfer bank, dan lain-lain. Dan ada nominal pembayaran, tanggal pembayaran, status pembayaran misalnya berhasil, gagal, menunggu konfirmasi, dan bukti pembayaran. Dan di tabel ketujuh ada konten branding. Di dalam tabel tersebut ada ID konten sebagai PK dan ID toko sebagai FK. Dan ada jenis konten misalnya postingan sosial, ada postingan sosial media, video, dan artikel. Terus ada isi konten, tanggal publikasi, platform seperti Instagram, Facebook, atau TikTok, jumlah like, jumlah komentar, jumlah bagikan. Untuk tabel ke-8 ada promosi. Di dalam tabel promosi ada ID promosi sebagai PK dan ID toko sebagai FK. Ada nama promosi, ada kode promosi, ada persentase diskon, tanggal mulai, tanggal akhir, dan syarat ketentuan. Dan ini adalah hubungan antar entitasnya. Yang pertama, toko kue memiliki banyak produk yaitu one to many. Yang kedua, toko kue menerima banyak pesanan one to many. Pelanggan membuat banyak pesanan one to many. Pesanan memiliki banyak detail pesanan one to many. Produk muncul di banyak detail pesanan one to many. Pesanan memiliki satu pembayaran one to one. Toko kue membuat banyak konten branding one to many. Toko kue menawarkan banyak promosi one to many. Dan di penjelasan IRD yang terakhir ada satu pelanggan memiliki banyak transaksi. Dan satu transaksi memiliki satu pembayaran. Satu produk memiliki banyak ulasan. Satu produk banyak memiliki promo. Satu admin memiliki banyak pengelola. Dan IRD ini mendukung mengelola dan penjualan, pembayaran, dan branding. Dan di dashboard eksekutif ini ada konsep dashboard dan matriks kunci. Kita pertama di konsep dashboard dulu ya. Konsep dashboard adalah penjelasan tentang dashboard eksekutif sebagai alat visualisasi data untuk mengambil keputusan. Dan di matriks kunci, identifikasi matriks kunci yang relevan. Contohnya penjualan harian, jumlah pelanggan baru, dan tingkat kompetensi pelanggan. Dan di KPU utamanya pertama ada total penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Dan yang kedua produk terlaris. Dan yang ketiga presentasi penggunaan pembayaran digital. Dan yang keempat rating rata-rata produk. Dan yang kelima jumlah pelanggan baru dan pelanggan lama. Dan yang keenam efektivitas produk, jumlah klik dan penukaran. Dan ini contoh tampilan dashboardnya. Ada grafik batang penjualan per produk, ada grafik line tren penjualan harian, ada pie chart metode pembayaran QRIS, e-wallet, ada chart KPI angka cepat seperti total omset hari ini, ada tabel ulasan komentar pelanggan terbaru. Di kesimpulan ini ada dua di smart economy dan dashboard eksekutif. Yang pertama kita di sistem smart economy dulu. Sistem smart economy membantu UMKM toko dalam digitalisasi pembayaran dan branding. Dan yang kedua, IRD telah merancang struktur database untuk
transaksi, promo, dan pembayaran digital. Dan yang kedua, dashboard eksekutif, yaitu menyediakan informasi real time untuk mengambil keputusan. Terus yang kedua, sistem ini meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung strategi pemasaran digital UMKM. Ada dua rekomendasi, yaitu rekomendasi pertama, mengadopsi platform pembayaran digital yang terintegrasi dengan sistem akuntansi dan investasi untuk memudahkan mengelola keuangan dan inventaris. Dan yang kedua, implementasi penuh sistem pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet. Optimalkan branding digital melalui katalog online dan promo. Monitoring rutin melalui dashboard eksekutif. Menambahkan fitur loyalty untuk pelanggan setia. Integrasi dengan marketplace makanan seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Dan ini kesimpulan kedua, yaitu ringkasan temuan, yaitu implementasi smart ekonomi digital pembayaran dan branding strategi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja UMKM toko kue. Manfaat utamanya peningkatan efisien operasional, perluasan jangkau pasar, dan penguatan brand. Dan ini halaman selanjutnya ada ringkasan, ada 3 ringkasan. Yang pertama, ringkasan hasil proyek sistem digital berhasil merancang dan diimplementasikan. Dan yang kedua, manfaat yang diperoleh, peningkatan efisiensi, daya saing, dan jangkauan pasar. Dan yang ketiga, pencapaian tujuan proyek. Ada 2 rekomendasi dari studi kasus ini. Yang pertama, langkah selanjutnya pengembangan fitur tambahan peningkatan keamanan sistem pelatihan pengguna. Dan yang kedua, potensi pengembangan di masa depan penggunaan teknologi AI untuk personalisasi layanan integrasi dengan sistem logistik. Dan di halaman selanjutnya ada implementasi digitalisasi pembayaran. Ada 2 kategori, yaitu pilihan platform pembayaran, pertimbangan dalam memilih platform pembayaran digital yang sesuai, contohnya QRIS, e-wallet, dan transfer bank. Integrasi sistem pembayaran, yaitu proses integrasi platform pembayaran ke dalam sistem penjualan dan akuntansi UMKM. Keuntungan digitalisasi pembayaran, peningkatan efisiensi transaksi, pengurangan risiko kesalahan, dan kemudahan pelacakan keuangan. Dan yang kedua, efisiensi transaksi meningkat, penjualan lebih berukur, branding digital lebih kuat, dan pengambilan keputusan lebih cepat. Dan di halaman terakhir ada strategi branding UMKM toko kue. Ada tiga strategi, yaitu identitas digital, penentuan nilai-nilai brand, logo, warna, dan elemen visual lainnya yang mencerminkan karakter UMKM. Dan yang kedua, pemasaran digital, penggunaan media sosial, website, dan platform e-commerce untuk meningkatkan visibilitas brand. Dan yang ketiga, program loyalitas pelanggan, implementasi program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan dan yang terburu-buru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.